Oke, yo, balik lagi bareng kita di OPW Obrolan Para Wibu. Guys, gue lagi suka sama kimono nih. Kimono. Siapanya Ki Hajar Dewantara? Siapanya Ki Stereo? Ini kan kimono ya di Jepang ya. Iya, kimono yang dari Jepang. Kalau di Planet Cirebon ada namanya Apa? Kimano. Wah. Sana. Tapi serius, ini gara-garanya dia habis rewatch film judulnya Memoirs of Geisha. Apaan tuh? Ya tentang geisha gitu. Oh, berarti yang ini ya yang lumpuh. Bukan geisha yang itu. Bukan. Bukan. Saya kira itu. Iya. Emang apa hubungannya Memoirs of Geisha sama kimono? Oh, di filmnya Pak, Iya. geisha kan saya ceritain pendek aja ya. Jadi geisha tuh kayak entertain Jepang di zaman-zaman dulu lah. Sampai sekarang masih ada. Dan seragam wajib mereka tuh pakai kimono. Keren-keren banget tuh kimononya. Mahal lagi. Dari motif-motif kayak naga, bunga, Motif pembunuhan. enggak. Motif dari si kain kimononya itu. Desainnya. Nah, di film itu ditunjukin tuh beberapa kimononya yang dipakai geisha tuh enggak sama kayak rakyat. Tapi kimono tuh apa sih? Kimono Heeh. Kimono tuh kayak kain baju gitu, baju Jepang. Baju adatnya kayak Tapi yang nggak pakai jahitan katanya ya. Kalau kimono tuh. kayak ini rom. Bukan kayak ihram juga. Kan kalau setahu saya kalau kimono kan ini ya, apa sih dibagi jadi dua jenis kan. Iya. Ada yukata sama hakama. Oh. Ya. Kalau yukata kan biasa dipakai buat cewek tuh. Yang biasa di festival-festival itu ya? Ya, kalau misalkan yukata biasanya kan apa sih coraknya lebih banyak. Ya. Terus ada obinya di sini. Obi. Sabuk namanya tuh obi. Obi-Wan Kenobi. Bukan. Obi ini tuh yang di Naruto. Waduh, Obito. Itu Tobi Bapak bangsat. Tobi. Tuh, enggak kita. Kalau hakamanya kan diperuntukkan untuk laki-laki. Laki-laki. Dan yukata itu lebih santai sebenarnya. Yukata. Yang suka dipakai Nami itu ya waktu pas di Wano itu ya? Oh iya di Wano tuh. Oh beda Iya. itu. Itu Kunoichi ya beda. Kunoichi itu Kunoichi. Yang dipakai Robin berarti yang pas awal-awal pas Ya, masuk penyamaran itu ya. kan dia Heeh. ya kan Ya, sama pakai adiknya apa namanya? Adiknya si siapa namanya? Ini Momo. apa sih? Hiyori ya kan pakai kimono kan. Yang dipakai sama Ya itu emang si Zoro. Geisha-nya itu. Waduh, Hiyori iya sih nggak Geisha-nya. salah sih. Heeh. Ya, itu yang cowok kan? Bukan. Cewek. Kalau yang cowok pakai kimono apa? Ini Itu si Zoro pakai enggak? bukan. Itu mana namanya? Hakama itu. Oh, kamu. Hakama. Kalau yang cewek itu namanya Okiku. Okiku. Oh iya Okiku. Ya. Cewek yang cowok. Cowoknya dia. Cowok. Okiku. Ini juga kan kakaknya juga kan sama aja. Si Izo. Izo. Sama gitu tampilannya. Pakai Izo kan hakama tampilan tapi. lebih ke kayak Geisha jatuhnya. Oh. Izo tuh. Tapi dia cowok. Cowok. Berpakaian kayak geisha. Si Okikunya. Enggak sih, ini Izonya. Izonya. Izo kayak kan dia kan pakai sanggul juga kayak gitu. Oh iya. Heeh. Di Kata juga. di Shirohige juga kan gitu ya dia. Iya, emang dia tampilannya kayak gitu. Dia Wano Prime. Heeh. Wano Prime. Apa? Kakus. Kakus Kakus lagi. Sebelah sana Pak. Baru. Terus nih, kalau kimono kan dari lama ya, Ya. harusnya ada sejarahnya dong. Waduh, sejarah nih ya Iya. kita bahasnya ya. Iya, Waduh. sejarahnya tuh. Tahu nggak? Gila sih. Belum. Kalau dari apa namanya sejarah, gitu kan nanti editor taruh di sini ya. PR lo. Kalau dari apa namanya sumber Wikipedia gitu kan. Kalau misalnya kimono itu di periode Muromachi, gitu kan di tahun 1300 sampai 1500 Masehi katanya. Gitu kan. Ya kan kita nggak tahu ya. Gue belum lahir. Belum lahir gitu kan. Kayaknya Nobunaga Oda juga belum lahir gitu. Iya. Nah, baru mulai ada kayak baru warnanya doang, gitu kan. Baru mulai
ada apa namanya boomingnya itu tapi di periode Meiji. Oh, Gitu era kan. Meiji. Era Meiji gitu kalau kimono Pak di tahun 18 gitu ya 1868 sampai 19-an gitu. Ini kita Anda hafal sekali ya. Karena prompter. Ini loh hebat sekali Bapak Sekali. Pusko ini. Ya, bagus ini. Ingatannya tuh gila, sangat Iya, luar biasa. luar biasa. kayaknya dia tuh ada pas lagi pembuatan kimono gitu. Ada dia langsung nonton itu. Episode PW kali ini penuh dengan isi nih, nggak kosong. Daging ya, daging. Daging. Ada dagingnya gitu tuh. Oh, berarti kalau tahun 18 itu ini ya, kita pas masih baru Masih dijajah. Dijajah sama, Masih. masih dijajah sama Belanda. Masih baru awal-awal kita ini ya, apa sih, masih zaman kerajaan gitu. Iya. Di sana udah bikin kimono. Untungnya pas 3 tahun kita dijajah sama Jepang, tidak ada yang pakai kimono ya. Nggak Di ada. sini. Nggak ada. Cuma marsnya doang ya. Iya. Tidak ada yang jadi geisha ya di sini. Nggak ada. Yang nempelnya kan cuma mars bekerjanya doang. Mars kan? bekerja. Iya. Bekerja. Aduh, itu nempel masing-masing gitu. Kalau kata Dendros enak zamanku tuh. Lo gila sih. Gila sih, gila. Dari ini dari fashion mendunia banget ya Jepang tuh. Jadi menurut Pak Kusko nih ya, Pak Agusku. apa sih yang bikin kimono bisa sampai se-ikonik itu? Apakah cuma karena Baca dong, Cek. Baca dong. Ini semua kayak prompter. gimana tuh menurut, Gimana, menurut Pak? Pak Kusko tuh? Aduh, bentar saya baca dulu. Kenapa bisa se-ikonik itu sampai Bisa ikonik. mana-mana kan? Iya, karena emang dari apa namanya pemakaiannya cukup simpel, gitu kan, karena tidak membebani si pemakainya, gitu kan, dan desainnya juga sekarang tuh sudah mulai elegan dan modern, gitu kan, menyesuaikan dengan motif-motif yang disukai sama warga masyarakat Jepang, gitu, ya kan, kayak yang dulu, gitu kan, dari mulai yang polosnya, Iya. gitu kan, lalu mulai motif-motifnya sampai ke apa film yang Memories of Geisha, Iya. gitu kan, dia tuh motifnya mulai wah, Iya, gitu wah kan, banget sih. mulai wah banget, gitu kan. Nah kayak tadi Cil sama Pak Eko, gitu kan, apa namanya, untuk membedakan kasta, gitu kan, Iya. antara rakyat jelata sama si geishanya, Rakyatnya tinggi, kasta tinggi. rakyat kasta tinggi, gitu kan, gitu. Oh gitu. Tapi Sama kayak apa? Berarti sama kayak itu ya, kayak tato ya, tato Yakuza. Semakin Iya. banyak tatonya semakin. oh iya. Iya, jadi di kimononya tuh ada ini, ada pangkat bintang 1, bintang Waduh. 2. Wah, Anda pikir Anda main PB? Terus ini ada tulisannya Pekalongan City gitu. Anjir, Pekalongan City. Tapi berarti selain di Memories of Geisha juga kimono tuh kayaknya muncul juga di film Rurouni Kenshin nggak sih? Harusnya. Ya Jelas. karena memang Jelas. karena memang itu kan era zamannya, era era Meiji. Meiji. Awal era Meiji tuh ya. Era Iya, Meiji. awal era Setelah restorasi kan. Iya. 10 tahun setelah restorasi tuh masuk era Meiji. Kenshin Himura gitu ya. Pakainya hakama. Iya, kan. Hakama. Ikonik banget tuh hakama merah putihnya tuh. Yoi. Oh, Indonesia berarti- banget ya. Indonesia banget. Indonesia banget. Indonesia banget. Hakama merah putihnya. itu sebenarnya clue. Mau Mau saya? ngejajah Indonesia. Wah, plot twist ya. Bagus ya. Saya sering nonton berulang-ulang gitu loh. Ternyata plot twistnya sih merah putih. Ternyata pengen ngejajah Indonesia. Waduh. Mungkin dia itu ini orang pertama yang diterjun ke Indonesia gitu. Waduh. Jangan-jangan gara-gara Kenshin ini tuh. Makanya bendera kita warnanya merah putih itu. Enggak, tapi balik lagi ke kimono ya. Apa? Enggak, gue setuju sih. Karena dari kimono sendiri kan banyak detail-detail yang keren banget kan. Dari detail dari si gambar-gambarnya juga, motif-motifnya banyak roh gitu. Bukan roh sih, jadi kayak motif tuh gak sekedar motif. Selalu Ada makna. maknanya gitu. Anda kenapa, Pak? Anda kenapa, Pak? Pak, Anda kenapa, Pak? Saya nutupin fronter. Enggak, masalahnya Anda duduk belum tetap kelihatan gitu. Dia depan sini. Gitu kan. Dan ini informasi umum aja ya. Kimono juga kan banyak model-modelnya. Salah satunya kan kayak model furisode yang lengan masuk gini. Oh ya, pernah lihat itu. Ya, lengan itu
dan itu tuh dipakai cewek-cewek yang masih ting-ting. Oh gitu. Belum nikah, jadi harus menutupi malah. Iya, Oke. okay. Panjang sih yang belum nikah. Ya. Itu maksudnya biar ngelihatnya bahwa si cewek tuh masih suci tertutup. Waduh, jangan suci. sampai kebuka dulu. Taunya dipakai temannya. Ya. Lalu kalau yang udah menikahnya Udah namanya nikah tomisode. Buat modelan tomisode. Nah, tomisodenya kebalikannya itu yang udah nikah. Biasanya nggak terlalu panjang tapi lebih pendek. Itu menandakan bisa dilihat dari bajunya yang nikah atau belum. Kalau Iya. dari si cewek itu. Oh, makanya kalau pas lagi pernah ada di beberapa anime atau beberapa film juga kalau misalnya tahun baruan, gitu kan, biasanya bikin mochi kan. Ya. Nah, bikin mochi, kadang kan itu pakai apa namanya kimono kan, ada pakai kimono, pakai Terus diikat sepatu, gitu gitu kali kan. ya? Nah, ada diikatnya tuh, Ya, itu. gitu. Oh. Berarti itu bener panjang gitu ya. Bener panjang segini. Kalau untuk acara-acara formal. Tapi yang rada-rada kalau misalkan yang diikat kayak gitu tuh dikhususkan buat yang maksudnya mau berkegiatan Iya, gitu sih. Biar nggak ribet aja. Dia nggak Iya ribet. betul. Ini bayangin nyucinya panjang bawah kan. Iya. Nggak mungkin Itu dia- sekalian nggak buat mungkin ngepel dia gitu. diikat. Nggak mungkin. Nggak mungkin disambil nggak mungkin jadi dia diikat. Diikat. Ya, kayaknya sih udah nggak buat sehari-hari lagi sih kayak gitu ya. Mungkin kalau misalkan untuk acara-acara khusus kayak super yang formal kayak gitu, upacara pernikahan tradisional, upacara minum teh, festival musik Minum teh panas. upacaranya apa ya? Ada Ada gitu. upacaranya, Pak. Sakral itu. Hormat. Hormat dulu Nggak, gitu. nggak. Ada amanat dari tehnya. Nggak bodo amat. Berarti emang kalau misalnya ada acara-acara khusus kayak gitu Iya. tuh diperuntukkan untuk yang pakai baju tradisional. Baju tradisional, kimono nggak kalau dipakai sehari-hari, kalau sekarang kayaknya ribet juga. Ini masih ada Pak yang pakai Pak? Masih. Masih. Tapi nggak sehari-hari tiap hari juga. Ada tiap hari Pak. Siapa anjing? Mau rental. Itu buat konten. Itu buat konten. Fun fact nih Pak, ada apa namanya? Bukan fun fact, maksudnya kayak ada pengertian makna lain, gitu kan? Kalau misalnya apa namanya? Cowok cewek pacaran, ya kan? Kadang di anime kan begitu, ya kan? Nah, obinya tuh jangan sampai lepas Pak, gitu. Kalau lepas nanti bisa dung katanya sih. Oh iya, ada. Apa? Kayak jatuhnya kayak tahayul gitu ya. Tahayul. Tahayulnya katanya. Mitos itu mitos masyarakat sana ya. Iya. Kalau mitos masyarakat sini kan masih nikah sama pohon. Waduh. Mitosnya masih kayak gitu kan. Aduh, jangan pipis sembarangan. Bukan. Kalau tadi kan obinya lepas kan mitosnya kan kayak gitu ya. Iya. Kalau di sini pegangan tangan. Pegang tangan bisa hamil. Gimana caranya? Jelasin coba. Mitos tolol. Nyapu nggak bersih, nanti suaminya brewokan. Oh, berarti ini banyak Sian balik brewokan ganteng. Makanya orang-orang sekarang nyapu pada nggak bersih cewek-ceweknya. salah ya. Bangsat. Jangan Pak, nanti diserang SJW. Bodoh amat jadi maju. Aing. Begini, SJW tuh gini. Social justice warrior kan. Tapi kalau waria keker sih takut ya Pak. Iya sih. Takut saya juga kalau itu mah. Cuma takut. Masa ada cosplay Nami tapi kalau keker gimana? Kami nggak pernah lihat. Kalau Dora pernah. Ada ini si apa namanya yang di apa yang idol itu tuh. Oh, Lady Bird. Bukan yang ini yang anime idol itu tuh. Aku lupa sih namanya. Yang mana Yang nih? Yakuza jadi idol itu. Bukan yang matanya ada bintang-bintangnya itu loh. Oshinoko. Oshinoko ya? Iya, Oshinoko. Kan banyak tuh yang cosplay. Iya, bener. Banyak kan. Yang cosplay rubinya tapi keker ya. Iya. Jadi emang informatif banget ya kayak untuk PW Gumi yang nggak tahu nih bahwa kimono tuh ternyata sejarahnya sepanjang itu loh dan banyak jenisnya juga. Mana kayak bisa juga. gitu. Nggak cuman kain. Mm-mm. Tapi pernah ngeliat nggak? Kalian pernah datang ke event kan? Ya. Ada event-event kan? Pada makein kan? Pengen nggak sih? Make nyoba gitu? Kimono, hakama. Kalau saya sih udah pernah sih ya. Udah pernah? Udah pernah dulu kan waktu prewed. Oh, prewedding. Oh, prewedding. Prewed kan pernah kan pakai kimono sama hakama. Kalau sayanya paling pernah nyobain sewa tuh. Hmm. Sewa dan jadi kebetulan di event itu nyediain booth sewa pakaian tradisional Jepang, kimono, hakama dan kawan-kawannya. Plus kalau sewa dapat foto juga. Dapat foto gratis. Foto prewed. Enggak. Enggak. Foto pakai si kimono atau hakamanya itu. Ya teman Anda waktu itu nikahan pakai kimono.
Yang mana? Yang di Pringsewu. Betul sih. Kenshin. Iya betul pakai hakama ya. Pakai hakama. Iya ya. Bener. Nyanyi lagi aing di situ. Iya. Ya, tapi coba Pak pas pakai kimono ya. Anjing keren banget sih rasanya. Kayak Shogun loh. Ada nggak? Gue sampai sembah loh. Iya anjing shogun patak lagi. Shogunnya. Yang patak kan Iya, tahu. Betul kan? Batak. Ya gue sama keren banget pas mas apa kan Udah dipakein kan? kayak itu apa namanya? Shogunnya Benin Takeshi loh. Iya, betul. Yang mulia ya. Yang mulia. Iya, yang mulia. Yang mulia Takeshi. Iya, yang mulia Takeshi. Ada satu lagi sih, And- apa namanya? Adatnya di sana, Hmm. gitu kan. Katanya kalau pakai kimono, yukata tuh nggak boleh pakai daleman. Iya. Sempet ada kayak itu. Kayak kalau pakai sarung. Katanya Kalian pakai ada sarung tuh kalau jangan daleman. pakai celana. Tapi langsung daleman. Ada kayak gitu. Iya. Ada loh itu. Ya, why? Mungkin biar lebih adem, Mbak. Mungkin biar lebih adem aja gitu kan. Biar apa? Barangkali biar apa namanya? Game puter obinya tuh kan biar lebih realistis gitu Iya, kan. ada itu. Biasanya di izakaya ya. Iya. Tempat minum ya. Game puter obi dilepas. Puter obi. Pas dibuka kan ternyata dalamnya pakai armor. Wah. Ya, tapi setelah kita tahu nih ya sejarah kimono sepanjang itu, jadi pengen koleksi nih. Bisa dikoleksi emang. Bisa dong, boleh. Koleksi ya. Ada yang UR nggak? Ada, pasti ada sih. Pasti pasti ada. Pasti ada. Pasti ada kayak yang modelan kimono full sutra itu Wah. UR tuh, UR banget tuh. Full sutra ya. Full sutra. Full sutra. Berarti nggak boleh dipakai buat laki-laki ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kita nggak boleh, Pak. Nggak boleh. boleh. Tapi Iya, Bu. itu sedikit nih ilmu buat ilmu juga. Hmm. Kenapa sutra tuh nggak boleh dipakai 100% sama laki-laki? Kenapa? Sutra 100% ya. Ya. Gitu. Kenapa? Ya, kalau sutra 100% itu walaupun udah jadi baju, gitu kan, dia tuh punya apa namanya kayak serat-serat halus, gitu kan, yang bisa masuk tembus ke pori-pori. Oh. Nah, jadi dia akan bisa merusak sel-sel reproduksi manusia. Makanya nggak boleh dipakai sama laki-laki, gitu kan. Kalau sama perempuan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena perempuan kan punya tangan Emang? kanan, Oh. gitu, ya kan. Ini juga berlaku buat apa namanya perhiasan emas. Berlaku. Gitu. Mas Purbalingga. Enggak. Soalnya emang kalau misal laki-laki kan nggak boleh pakai emas karena emang udah emas Mas ya. betul. Udah emas. Gitu. Masa emas pakai emas sih? Mas pakai emas ya. Kalau mas kan pakai mbak ya. Iya pakai emas, pakai emas. Pakai mbak. Kalau mas pakai emas kan agak dipertanyakan Iya. tuh. Padahal ya kita cuma bahas kimono ya ini ya. Tapi jadi kemana-mana. Kimono. Ya. Kan jadinya kimono kan? Iya, kimono. Kemana-mana. Kisterio. Iya betul, kedua ya ke stereo ya. Ini berarti kimono ini udah masuknya jadi identitas dari Jepang itu sendiri dong. Iya. Iya. Heeh. Kimono ini. Terus nanti ada PW Gumi yang bilang kan nggak cuma Jepang yang punya kimono, Korea juga punya. Nah, itu beda. Korea kan Beda. namanya Beda. itu buku tangan. Waduh, Buku tangan. Iya, buku tangan. Handbook kan. Handbook. Yang make kalau yang cewek makanya sampai segini kan? Ya. Iya. betul. Makanya sampai segini celananya. Apa rok itu? Rok atau celana sih? Waduh, saya kurang paham, Pak. Iya. Kalau saya lihat di film-film tuh lebih kayak celana loh. Beda server soalnya. Iya kayak Asik. Makanya segini kan. Tuh, tapi dalamnya segini cuy. Dalamnya panjang sebenarnya. Waduh. Tapi celananya tetap pakai segini harus. Tapi Handbook. kalau baju-baju sebenarnya udah apa? Jepang, Korea, sama Chinese ya? Nggak ada Chinese. Sana beda lagi. Nah, Enggak tapi di sini. kalau yang hampir sama sih Korea sama Jepang. Iya, Korea sama Jepang emang hampir sama banget kan. Ah. Kalau apa sih? Kalau Cina mah kipau. Iya, kipau. Kipau. Beda. tuh. Beda. Kayak setelan gitu kan. Hmm. Apa namanya? One Piece. Songcham dah apa? Chongsam ya, Chongsam ya? Ya kalau dari Chinese-nya kipau ya. Kipau. Tapi kipau untuk kipau modern agak melenceng lah. Agak melenceng. Agak melenceng. Iya. Dari yang kipau tradisional ya. Ya betul. Dipakai juga buat yang lenceng nih. Iya. Kadang tuh untuk sekarang baju-baju tradisional yang nggak kipau, nggak hanbok, kimono sendiri lebih ke seksualis gitu. Ah. Seksualis padahal sih enggak loh.
sayang banget ya. Iya. Padahal kan itu baju tradisional mereka. Dan Sama punya- aja kayak kebaya merah ya. Iya, Waduh. merah. Merah ya. Ada yang coklat juga. Coklat, hijau. Hijau. Putih. Emang warnanya banyak sih. Iya, warnanya banyak kebaya. Kebaya warnanya banyak. 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 Ada yang kuning. Iya. Tapi yang terkenal kan emang 3 warna itu kan. Iya. Merah, coklat sama hijau kan. Tapi Iya. yang emang paling terkenal banget merah. Iya, merah sih. Merah. Merah terkenal Merah. banget sih. Pionir ya. Pionir. Pionir sih Pionir. warna itu. Iya, Maksudnya kan iya. itu baju-baju tradisional yang punya nilai dan sejarah seni tersendiri. Emang tambah kesini kan malah jadi lebih ke seksualis gitu. Agak melenceng menjadi temanya ya. Jadi melenceng. Kayak buran kita. Memang melenceng kemana-mana. Berarti dia di seluruh daratan Jepang itu memang utamanya pakaian adatnya adalah kimono ya. Pakai baju Secara tradisional. global ya. Iya, secara global tradisionalnya. Dan hebatnya Jepang tuh masih mempertahankan itu. Ya, Kalau misalkan karena banyak apa namanya, acara-acara adatnya kayak gitu tuh. dan Walaupun dibikin melenceng gitu kan tetap menjaga originalitas nilai dari Soalnya kan banyak nilai-nilai kebudayaannya di situ. Betul. dari si kimono itu ya. Iya betul. BTW maknanya belum ada di sini tadi Pak. Enggak ada, gak usah. Ini makna di sini gak usah. Gak usah. Udah melenceng kemana-mana. Nah, ini gue yang mau download prompternya bisa di. Saya kasih PDF-nya ya. Nanti tinggal komen aja. Nanti kita kirim. Iya, PDF-nya. PDF-nya kita kirim nanti. Komen 1, lalu kita kirim. Terus follow IG-nya OPW Duga ya. Tik itu 1. Udah punya IG sekarang gitu. Dari kapan itu? Kayaknya sebelum dijajah. Yang kita belum punya itu akunnya itu biru. Gak usah sih itu, gak usah itu dulu. Gak usah. YouTube Orange juga gak usah. Tapi di IG tuh lagi aja apa banyak yang nanyain ini Discord ya. Discord. Discord. Mungkin nanti ya. Lagi Discord di ya. proses Bisa. ini, lagi proses dibangun dulu, lagi cor semen, cor fondasi Iya. gitu. Iya. Tadi baru sore peletakan batu pertama loh, baru Discord. Udah peletakan batu pertama. Tinggal ditantanganin aja ya. Iya, dia tinggal ditanganin aja. Perlu hadir ku nggak? Kus kita aja ya. Sudah aja. Oh nggak kubu seluruh Indonesia. Enggak usah, Pak. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Menteri-menteri juga enggak usah. Nanti itu menterinya atau kubunya pakai kimono ya. Iya, betul. Betul. Nanti Pak Yogumi tungguin aja kayak nggak lama kita bakal punya Discord sendiri biar Soalnya kan emang banyak yang request juga sih dan Discord. request juga. Mungkin banyak PW yang emang aktif di Discord terus pengen ngebahas banyak hal tentang kebudayaan Jepang ya atau kebudayaan wibunya tersendiri ya. ya, bisa nanti tungguin aja, lagi diproses ya sama editor kita yang kerjanya banyak banget itu. Tambah aja PR-nya. Kimono kan bahasa Habisin dulu apa itu? bahasa umumnya kain kan. Kita ngebahas kain aja bisa semenarik ini loh. Kain ya. Iya, Kain. kain aja, kain. Kain. Gitu loh, ngebahas kain aja. Soalnya kan kain kan jadi pelopor fashion dunia kan. Iya, Kain tuh. dari si kainnya. Padahal itu ngebahas kain doang. Kain yang awalnya cuman baju Biasa. dalam. Kimono tuh awalnya baju dalam. Oh, Belum baju baju dalam. Iya, kusode kalau nggak salah. ah. Jadi abis pakai kimono pakai kaos. Enggak dong. Enggak dong, Bapak, enggak. Kusode, itu kalau nggak salah kusode itu artinya lengan kecil. Jadi belum sepanjang itu dan awal-awalnya. Baru di era Meiji itu yang tadi Bapak Kusko jelasin. Jadi kaos dalam ya. Kaos dalam. Pendek segini. Pendek segini terus Lekton. lekbong, Pak. Lekbong. Iya, lekbong. Lekbong. Kalau di era Meiji masuk apa revisi menurutnya jadinya sekeren sekarang. Itu banyak revisi tuh. Kalau yang pengen tahu lebih detailnya, baca sendiri aja, males aing jelasinnya. Banyak coretan berarti ya, Iya, banyak revisi. coretan revisi Coretan. semua itu. Revisi kan. Itu- Spasinya kurang. Made in Japan ref 000 berapa? Mungkin ini di Jepang juga kalau pas lulusan kan pakai kimono ya. Kimononya warna putih nanti tulis tantangan. Itu tangan dipilok, tangan dipilok. Terus konvoy. Konvoy itu kan. Enggak lulus terus ternyata.
konvoynya pakai super cab. Wah, waduh. Enggak dong, pakai boso soku dong. Dang gitu. Jadi ini apa kamikaze. Kami kasih. Tahunya ada yang cosplay. Apa? Cosplay Little Boy? Bukan. Waduh, itu buset. Cok. Cosplay itu ya. Kok serem ya? Aduh. Boleh pesan satu buat ke buat ke Gaza ini. Ya, buat ke Israel itu ya. Buat Mending kalau kayak mending langsung Fatman aja. Fatman ya. Iya, langsung Fatman aja. Enggak usah yang Dikirimin gitu kan paket punten terus langsung lemparin ke Israel. Aduh. Ini kalian. Beberapa bulan lalu kan lagi rame kan? Tema Kimi no Perbatasan. Nawa kan? Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Versi Iran kan? Yoi. Ya kan? Wah. Mana sih guys? Mana sih? Wah, Ya itu mungkin sebenarnya ini memang rekaman Kimi no Nawa tapi versi dari NPC ya. Versi NPC. Iya, versi NPC ya. POV ya, POV-nya NPC. NPC seperti itu. Ya kan? Live streaming lagi. Streaming. Tapi ya setahu saya Kimi no Nawa itu cuma 2 loh. Ini 5. Pecah itu. Enggak sebanyak itu, Pak. Enggak. Terus nggak bunyi ya? Enggak bunyi. Itu dari bahas kain loh sampai ke Kimi no Nawa. Memang Memang kayak ini sangat luar biasa sekali ya. Sampai gemeter Pak itu tangan Pak. habis soalnya. Habis. Itu bukan habis, itu adalah isi. Iya, Adalah saya kosong. Saya nggak lihat ini. Nggak lihat. Kayaknya pembahasannya udah ngelantur banget ya. Kayaknya kita tutup aja kali ya. Iya. Kita tutup aja kali kan ya. daripada terlalu jauh kan. Nyapuinnya susah. Kasihan dia editornya juga kan. Oke, Megumi, buat Megumi yang mau apa namanya? Yang napas tuh. Buat kayak Gumi yang punya bahasan menarik lainnya, ketik 1 di kolom komentar. Ketik 1. Boleh kalau misalkan Begumi mau kayaknya bagus nih ngebahas ini, silakan komen aja. Biar kita nggak pusing. Iya, kalau mau tentang sejarah atau dari kultur Jepang nanti bisa dibahas sama Pak Kusko ya. Waduh, iya. Kultur Jepangnya memang lebih dari kita semua di sini. kok berat ya? Orang Jepangnya aja kalah sama Pak Kusko. Waduh. Iya, tentang tenang. sejarahnya. Tenang Kak Kos, tenang Kak. Kagus lagi. Kagus lagi ya. Selama Wikipedia masih ada, Pak Kusko bakal tetap ada ya. Mungkin jangan lupa untuk nanti subscribe, nyalain lonceng, komen juga, like juga, mau bahas apa, Share juga. Share Dan juga ke teman-teman. bisa follow apa? Sosial media kita ya. Sosial media kita. Nantiin kegilaan kita lagi di segmen selanjutnya. Episode berikutnya. Iya, oke, bye, arigatou gozaimasu. Wah, ini kan